isyarat arah market ini untuk menganalisa yang sedang terjadi. Nah, time frame-nya semua time frame bisa, time frame berapapun ada isyaratnya. Ada isyarat naik, isyarat turun, isyarat sideways. Ada 3 kondisi, ada 3 situasi kalau pakai isyarat arah market tuh. Ada waktu marketnya trending, konfirmasi, ada konfirmasi tren. Ada waktunya market sideways, sama lanjut atau balik arah. Jadi kalau kita di kondisi uptrend terus dia breakout ke atas lagi, artinya dia lanjut arah. Kalau dari uptrend terus breakout bawah, artinya dia balik arah. Lalu setiap lilin dia cuman punya satu isyarat, HH aja, LH aja, LL aja, atau HL aja. Nggak ada yang dua-duanya. Kemarin masih ada yang analisanya satu lilin atasnya HH, bawahnya LL. Itu salah, itu nggak bisa. Jadi satu lilin cuma punya satu isyarat arah. Ada 4 bentuk analisa. Jadi si badannya nggak diperhatikan, kita cuma memperhatikan sumbunya aja. Karena lilin dia ada yang kecil, ada yang gede, ada yang penuh, ada yang gini doang, macam-macam lah bentuknya. Yang kita perhatikan cuman ujung atasnya sama ujung bawahnya. Nah, gimana respon lilin yang sekarang sama lilin sebelumnya? Kalau ada lilin yang dia ujung atasnya lebih tinggi, badannya terserah, badannya apapun boleh, dan dia punya ujung atas yang lebih tinggi dari sebelumnya, artinya isyaratnya naik. Dia ada isyarat naik. Nah, kalau ketemu lilin kayak gini, dikasih tanda higher high, karena lilin yang sekarang lebih tinggi. Lilin yang sekarang lebih tinggi dari lilin sebelumnya, higher high. Nah, lalu ada lagi lilin yang ditandai higher high, sama-sama ujung atasnya lebih tinggi, tapi ujung bawahnya juga lebih tinggi, ujung bawahnya juga lebih rendah. Ujung atasnya lebih tinggi, ujung bawahnya lebih rendah. Tapi karena kita analisanya isyarat naik, jadi ujung bawahnya nggak diperhatikan, kita cuma perhatikan ujung atasnya. Yang bawah ini lebih rendah, dia nggak diperhatikan, biarin aja. Yang penting ujung atasnya lilin yang sekarang lebih tinggi dari lilin sebelumnya, dia dikasih tanda higher high. Cuman 2 ini lilin yang boleh dikasih tanda higher high, cuman lilin yang dia ujung atasnya lebih tinggi dari lilin sebelumnya. Yang ujung bawah nggak diperhatikan, cuman diperhatikan ujung atasnya. Terus gimana kalau ujung atasnya tidak lebih tinggi? Nah, ini beda lagi. Kalau dia ada lilin yang ujung atasnya tidak lebih tinggi, tidak lebih tinggi. Nah, ini gini, ada yang gini. Dia ujung atasnya tidak lebih tinggi dan ujung bawahnya juga tidak lebih rendah. Nah, karena kita perhatikan ujung atas sama ujung bawah nggak usah. Pokoknya ujung atas tidak lebih tinggi dari sebelumnya, kita kasih tanda LH. LH, lower high. Higher high, HH. Lower high, LH. Lalu ada satu lagi bentuk yang tidak lebih tinggi. Ujung atasnya tidak lebih tinggi, ujung bawahnya lebih rendah. Tapi karena kita analisanya uptrend, kita analisa ujung atasnya aja, ujung bawahnya lebih rendah, biarin. Jadi kita cuman analisa ujung atasnya aja, namanya LH. Nah, bentuk isyarat arah naik, arah market mau naik, cuman 4 ini aja. Ujung atasnya lebih tinggi dari sebelumnya, kita tandai HH.
Kalau ujung atasnya tidak lebih tinggi dari sebelumnya, kita tandai LH. Mau nanya nih Pak, ini kan isyarat naik ya. Kalau isyarat naik open posisi, saya sih masih belum nentuin nih mau main di time frame H1, H4 atau D1. Palingan saya antara 3 itu sih. Saya masih bingung. Misalkan yang di H4 apakah fokus pada satu lilin itu aja atau gimana Pak buat profitnya, nentuin profitnya. Dari profitnya bisa di mana aja sebenarnya. Nah, kita tentuin dulu, kita udah punya gaya trading, waktu trading, sama karakter market yang mau kita tradingkan. Nah, kalau itu udah punya, baru kita bikin namanya setup. Setup trade itu aturan-aturan SOP supaya kita bisa open posisi. Nah, kira-kira Mas Firman ini udah tahu belum gaya tradingnya gimana? Kalau untuk gaya trading sih masih gaya trading lama sih ya, Pak. Biasanya sih saya main di time frame daily karena kan sibuk kerja juga, jadi mau dia naik dulu, turun dulu gitu. Pokoknya kalau udah lumayan saya take profit. Nah, tapi kan setelah saya jalani ternyata zong gitu. Perkiraan bakalan naik nih, oke naik bentar tiba-tiba turunnya drop banget gitu. Jadi saya pengen punya gaya trading kayaknya di time frame H4 ya atau H1 lah minimal. Tapi saya pengennya fokusnya di H4. Kemungkinan kalau di H4 bisalah saya punya waktu nggak banyak, nggak dikit juga sih. Jadi setup saya sih di H4. Cuma ketika isyarat naik atau isyarat turun, takutnya oke nih ada lilin HH ini bakal naik nih, isyarat udah naik. Oke, saya open posisi naik, tiba-tiba kan kita nggak tahu ya Pak ya, ternyata drop gitu. Otomatis kita pasang SL dong ya. Nah kalau gaya trading saya sih nggak pakai SL Pak. Kalau dulu ketika saya mau buy, nah SL-nya itu saya ganti dengan sell pending order, ganti ini lagi, ganti sell lagi, jadi ke bawah floating aja tuh. Gitu. Gimana tuh? Nah, jadi yang kemarin nggak pakai SL, jadi sering ke bawah floating, dan ketika ada HH kita udah mau open buy, ternyata ngedrop ya, malah balik turun. Iya Pak, seperti itu. Berapa hari ini kan saya pantau nih. Oke nih ada isyarat naik, naiknya cuma dikit nih, tapi malah turunnya banyak banget gitu. Otomatis kalau kita pasang SL pasti kena gitu kan. Ya namanya manusiawi Pak ya, pasti pengennya profit gitu. Ya, jadi kan kayak siapa tuh Doni Salmanan tuh, dia gaya scalping. Jadi cepet ya, tapi dengan modal yang gede juga, tapi kan untungnya juga lumayan. Tapi dia kan kena keterbatasan waktu. Kayak scalping nggak bisa saya jalanin. Nunggu lama time frame D1 ke bawah floating gitu. Kemungkinan saya coba pengen setup trading, saya mantepin di H4. Mas Firman tadi bilang kalau waktu analisa HH udah open buy, naiknya dikit ternyata turunnya banyak. Kira-kira nih waktu dicoba di H4 misal 100 kali open buy
waktu lilinnya tandanya HH, berapa kali kena TP, berapa kali kena SL. Kalau kita loss, kita kena SL, itu dampak psikologinya lebih besar daripada kita profit. Kita sama-sama profit 50 kali TP, 50 kali SL. Tapi rasanya SL-nya lebih banyak. Kayak rasanya duh kok kena SL terus sih. Padahal secara statistika 50-50. Tapi secara psikologi, kalau kita rugi itu, kita uangnya berkurang tuh, saldonya berkurang, itu dampak psikologi ke diri kita sendiri tuh lebih gede. Bisa jadi meskipun strategi kita itu punya akurasi 90%, meskipun strategi kita ini punya akurasi 90%, artinya dalam 100 kali trade kita kena TP 90 kali, kena SL 10 kali. Itu masih ada kemungkinan kita loss 10 kali berturut-turut. Padahal sih akurasinya 90%, tapi ada kemungkinan kita loss 10 kali berturut-turut. Nah, karena dampak psikologi loss ini lebih besar ke diri kita loss 5 kali berturut-turut udah rasanya sakit gitu loh, gimana ya. Dampak psikologinya tuh gede. Makanya harus diuji coba dulu. Gimana hasilnya 1 minggu, gimana hasilnya 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu dengan cara trading yang sama, baru ntar kelihatan hasilnya. Itu sih cuman pengen sharing aja tadi kan Om Sakti nanya kira-kira itu kalau menurut saya ya dulu kan saya juga ada pernah sharing kemarin di grup retreat kalau saya tuh udah kenal forex sebenarnya tahun 2016. Cuman saya masih bermindset wah bisa nih saya sebulan langsung dapat $100 gitu. Akhirnya belajar lah ya macam-macam sebenarnya itu teknik pun udah profitable buat orang-orang. Saya bahkan minta diajarin teman saya yang udah bisa itu tuh. Terus belajar kayak ya support resisten normal gitu kan, support resisten, breakout, algoritmik trading yang pakai indikator macam-macam. Tapi ya mungkin karena masih bermindset oke lah ini pasti bisa profit. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali profit. Terus tiba-tiba loss. Males nih. Itu akhirnya ya ada fase di mana saya itu dulu pernah berhenti. Oke lah ini trading bukan buat saya gitu. Terus ya ini baru ketemu bisa dibilang kayak aha momennya gitu kayak oh gitu. Saya ternyata ya benar kayak dibilang Om Sakti tadi sebenarnya yang bikin kita profitable tuh bukan strateginya tapi kemauan kita atau psikologi kita buat mentesting sabar backtest menguji strategi yang kita pilih gitu. Itu aja sih ya kan yang bikin beda yang bikin ya kayak orang-orang pada bilang banyak juga yang udah bilang kan kalau misalnya yang membedakan trader profitable dan trader yang gagal itu tuh ya psikologi dan psikologi itu apa ya mindsetnya itu apakah mau mikir trading ini sebagai easy money atau get rich cara cepat menjadi kaya gitu atau mau dipikirkan sebagai jenis merintis sebuah usaha gitu ya emang hasilnya kan gede orang-orang tuh tapi kan ada prosesnya kita nggak tahu itu proses cuma seminggu 2 minggu 2 bulan 3 tahun 5 tahun siapa yang tahu gitu. Kita cuma tahu ujungnya gitu intinya kalau menurut saya itulah percayai prosesnya nanti juga bakal tumbuh gitu hasilnya bisa kita panen bisa kita tuai itu aja sih Om yang pengen saya sharing ini. Ya setuju Pak. Saya setuju dengan Mas Rian. Kita perlukan proses buat hal ini ya trading ini. Memang prosesnya penting ini karena kita harus mapping lagi psikologi dan sudut pandang kita, mapping lagi terhadap
candle grafik ini pergerakannya. Dan saya setuju juga SL harus dipertegas, harus selalu dipasang gitu, karena untuk tidak mengganggu psikologi kita, sehingga bermain tebak-tebakan akan reversal, akan apa gitu. Nah, ketika kita udah SL kena atau SL kita pasang, kena pun kita udah tahu kesalahan kita di mana itu. Dan juga proses demi proses yang kita lalui terus ini, kita harus juga harus ada satu fase gimana kita harus post analisis, yaitu setiap kesalahan kita, setiap keberhasilan kita analisis gitu. Kalau saya kadang di weekend saya ngecek seminggu ini kenapa saya salah di situ. Malahan besoknya saya di hari open pun besoknya saya lihat saya kesalahan di mana. Nah, kita harus ada post analisis, jangan selalu maju tanpa melihat ke belakang gitu, kenapa post analisis kita kemarin salah ya gitu. Jadi itu sih kayak saya loss banyak, misalnya weekend saya post analisis kesalahan saya di mana ya waktu itu ya, kenapa saya ambil di sini, saya lihat lagi trennya, saya lagi chartnya, balikkan lagi. Nah, masalah SL ini juga saya mau kalau menurut saya sih, saya sekarang SL ini lebih hati-hati. Jadi kalau saya mau ngambil OP ini, mau buka posisi di mana saya harus hitung SL saya duluan. Saya kalau ambil di sini SL saya di mana gitu. Nah, itu SL ini saya sangat hitung, sangat melihat jaraknya itu. Jadi saya nggak mau ambil terlalu lebar dengan SL. Jadi saya memikirkan SL-nya juga sebelum saya OP. Itu aja sih menurut saya malam ini. Terima kasih. Karena memang proses itu penting. Jadi meskipun ada yang bisa ditanyain, misal ada yang nggak tahu terus tanya saya, atau saya nggak tahu tanya teman saya atau tanya mentor saya yang lebih tahu gitu ya, lebih berpengalaman, mereka nggak bisa ngejawab 100%. Saya pun juga nggak bisa ngejawab 100%. Jadi jawaban itu cuma bisa didapat dari proses, dari uji coba, dari kita trading sendiri. Satu lagi mungkin yang banyak kalau orang baru mulai trading tuh dia takut loss gitu kan. Nggak open takutnya gini, takutnya gitu, padahal belum terjadi. Jadi nggak apa-apa, si takut ini harus kita buktikan. Jangan takut terus kita biarkan, karena di balik rasa takut tuh ada peluang gitu loh. Karena setiap strategi ada kelemahannya, setiap strategi ada waktunya loss. Market tuh cuman ada dua, trending bentuknya naik atau bentuknya turun, itu trending, sama sideways atau stable atau volatile. Strategi kita cuman bisa bekerja di salah satu bentuk aja, di trending aja atau di volatile aja, nggak bisa di dua-duanya. Ini kemarin saya nemu candle ya, bentuknya itu yang satu, yang candle pertama itu pendek ya, yang kedua itu lebih panjang, bentuk HH sama LL. Saya bingung itu mau bikin tren apa. Outside bar ya, Mas Andri ya. Outside bar. Gimana Mas Andri? Sepertinya Pak, ketemu HH, ketemu LL di bawah. Kayaknya seperti maksudnya outside bar gitu. Iya. Kita balik ke pain. Engulfing bukan sih? Engulfing, outside bar tuh engulfing.
Dia kayak yang nomor 2 ini kan, yang ini LL ini atau HH ini bentuknya sama. Mereka berdua sama. Iya betul. Mereka. Ya. Iya, masuk akal kalau emang bingung kan bentuknya sama. Jadi yang satu kita perhatikan titik atasnya terus kita bikin HH, yang satunya kita perhatikan titik bawahnya dan kita bikin LL. Dua ini bentuknya sama. Sama bentuknya. Dia tembus atas, dia juga tembus bawah. Nah, kalau bingung dia engulfing atau outside bar nih ditandai apa gitu kan? Kita lihat ke sebelumnya lagi. Jadi lilin yang sebelumnya ini, kalau dia di lilin ini, lebih rendah kan? Berarti LL karena dia lebih rendah. Tapi kalau dia sebelumnya lebih tinggi, ya ini bukan LL. Yang kita perhatikan ujung atasnya lagi. Ini HH. Di sini HH. Mungkin Pak Andri bingung, Pak outside bar itu buat otaknya bagaimana? Saya pun pernah bingung soal itu. Arahnya apakah ada arah marketnya di sana atau itu. Cuma kalau waktu saya lihat outside bar, saya melihat ini candle close di mana, di atas, mendekat atas atau mendekat ke low gitu. Itu mungkin pedoman. Memang saya melihat candle sebelumnya pembentukannya. Apakah ada candle lain, formasi candle lain, pembentukannya ada harami atau apa gitu. Itu sih menurut saya. Bisa itu juga bisa sebenarnya. Nah, per lilin sendiri waktu kotak sendiri juga. Jadi benar kalau kita bingung, kita lihat sebelumnya, kita lihat pembentuk sebelumnya nih apa, sebelumnya apa. Malah lebih gampang kalau kita udah ketahuan harami yang dua ini. Kalau kita ketemu dua bentuk ini udah pasti sideway dia. Mereka berdua udah pasti sideway. Dua harami ini. Jadi kalau bingung mau analisanya mulai dari mana, cari bentuk dua ini. Mulai dari situ. Itu udah paling gampang. Nah, lilin tuh cuman bisa sideway itu cuman bisa kebentuk kalau HH ketemu LH, ini dua ini, atau LL ketemu HL. Sideway ada kotak. Nah, ujung atas kotak, ujung batas atas kotak ini dia sebagai resisten, yang bawah sebagai support. Kalau lilinnya masih gerak di dalam dan nggak ngelebihi batas ini, dia di dalam lagi, udah di dalam terus. Ya dia sideway terus, dia nggak bakal ada trend sampai ada yang breakout. Nah, kalau dia breakout bawah, tandai LL, artinya dia mulai ada trend turun. Kalau dia breakout atas, tandai HH, artinya dia breakout naik. Nah, kalau dia udah bentuk LL, ya udah kita perhatikan ujung bawahnya aja. Apakah yang lilin selanjutnya nih dia lebih rendah, kita perhatikan 4 bentuk ini, atau enggak dia lebih rendah. Kalau lebih rendah kita tandai LL lagi, kalau enggak lebih rendah kita tandai HL. Yang atas juga gitu, misalnya dia breakoutnya di resisten, kita tandai HH. Lalu selanjutnya kita cuman lihat ujung atasnya, apa ujung atasnya lebih tinggi atau tidak lebih tinggi. Kalau lebih tinggi kita tandai HH, kalau lebih rendah kita tandai LH. Kalau HH ketemu LH lagi, dia sideway lagi. Terus ada lagi lilin yang dia breakoutnya gini nih. Nah itu gimana tuh? Jadi ada sideway, dia naik turun di dalam. Ternyata ada yang breakout dua-duanya.
dua-duanya breakout, dua-duanya atas keluar, bawah juga keluar. Barangkali ada yang pernah ketemu bentuk kayak gini? Oh, saya sih kalau ini saya melihat close-nya di mana sih kalau ragu gitu kan melewati atas. Kemarin saya lihat, lupa saya ada ketemu gini, cuma saya melihat close-nya di cenderung ke bawah atau cenderung ke HH gitu close-nya. Nah itu, dan saya melihat ini berada di support atau resisten gitu. Apakah ini akumulasi atau enggak gitulah. Nah saya menggeser ke time frame yang lebih besar lagi, melihat ini bentuknya candle apa sebenarnya ini. Itu sih. Bisa tuh. Apa yang terjadi nih gitu. Ada apa nih market nih gitu kan. Itu bisa kayak gitu. Yang cenderung, misal dia cenderung turun gini, berarti kita ambil turunnya. Apa gitu, Pak? Dia warna merah nih. Iya, saya melihat kalau misalnya dia melewati bawah dan close di bawah garis itu, dan sekarang saya menukar time frame lebih besar, bentuknya apa nih sebenarnya? Benar. Jadi nampak candle yang besarnya itu dalam time frame lebih besar, sebenarnya arahnya kemana gitu. Nah itu baru nanti cari posisi lagi. Idenya Pak Kris sama si Bapak sendiri hampir sama ya, cuma beda bahasanya aja ya. Kalau lihat dari contoh H4 Go. Bisa hampir sama sebenarnya. Karena Pak Kris lihatnya badan kan, dia badan. Kalau Pak Kris ambil badan ya, lebih cenderung mana? Iya, benar. Ya, nah, kebetulan juga close kemana? Kalau Bapak sendiri ngambilnya yang pembentuk awal ya. Benar. LLHL, berarti Bapak ngambilnya yang L. Benar. Dan kebetulan juga badannya lebih cenderung ke LL gitu. Benar. Oke. Nah, catat. Saya mau baru lagi pengalaman yang kemarin ya, saya uji coba tuh ya. Gimana tuh? Saya nemu market sideway. Saya nyoba tuh pakai SL sell limit sama buy limit di atas kan garis-garisnya. Ternyata marketnya tuh kayak tadi yang kasus yang tadi, breakout bawah, breakout atas. Semuanya dua-duanya kena SL. Market balik lagi ke tengah. Dia cuman kena trigger buy saya nih ya. Terus dia turun ke bawah. Tahu-tahu dia udah kena ini saya nih, sell saya di atas. Tahu-tahu dia turun ke bawah, kena SL saya juga gitu kan. Dua-duanya kena SL. Iya, saya di time frame H1 kalau nggak salah itu. Di gold. Di gold juga. Iya, di H1 saya nyobain itu. Tapi kalau di per mata uang misalkan USD itu ya cukup, nggak pernah kayak gitu sih. Saya nyobain 2 kali itu kena SL terus. Kalau di gold mungkin saya kurang cocok di gold.